Halo semuanya, selamat datang di Bincang Polsri bersama saya Dita Azira Lestari yang akan menjadi moderator pada hari ini. Pada hari ini, kita kedatangan narasumber berprestasi, berbakat, dan berhasil meraih juara di ajang Politeknik Kreatif Festival PCFest 2024. PCFest 2024 merupakan ajang kompetisi mahasiswa berkreatif dari seluruh politeknik di Indonesia, menghadirkan banyak sekali cabang perlombaan yang dihadiri oleh 147 peserta dari 27 politeknik di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Majalah Eksis edisi ke-16. Majalah Eksis edisi ke-16 berhasil menjadi juara 3 di kategori Kampus Magazine. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung kita sambut Ketua Pelaksana Pembuatan Majalah Eksis edisi ke-16. Please welcome Kak Rizky Aliansyah. Halo Kak Iki. Halo. Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku boleh tanya nggak, kabar kakak gimana hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, sehat. Oke. Sebelumnya Kak, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, aku mau ngucapin selamat atas kejuaranya kakak meraih juara 3 di Lomba Kampus Magazine di PCFest 2024. Ya, terima kasih. Oke, kita ngomongin soal yang mau ditanyain, kita ngebahasnya di 2 sesi ya Kak, ada majalah, ada perlombaan. Oke, baik. Yang pertama kita ngebahas majalah dulu. Nah Kak, di proses pembuatan majalah ini, apa yang melatar belakangi kakak dalam pembuatan majalah ini? Untuk yang terbelakangi dalam proses majalah ini, pastinya majalah ini kan adalah proker tahunan yang dilaksanakan oleh UKM WPS, dan juga majalah ini juga sebagai wadah informasi untuk para mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mendapatkan inspirasi, terus juga bisa mendapatkan ide yang pastinya, dan juga ini sebagai media baca yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya untuk meningkatkan hobi baca para mahasiswanya. Jadi hal yang terbelakang itu ialah itu sih. Oh, berarti majalah Eksis ini bisa dong Kak dibaca oleh mahasiswa baru? Bisa dong, karena di majalah ini juga kita campurin sama berita-berita yang pastinya tuh menarik seputar beasiswa, seputar karya-karya ilmiah dari seluruh mahasiswa-mahasiswa di Poltek di tahun 2024. Oke Kak, untuk majalah Eksis edisi ke-16 kali ini, tema apa yang kakak ambil dan kenapa kakak pilih tema itu? Sebenarnya dalam kegiatan majalah Eksis itu kita ada 2 tema dulu itu. Jadi kan karena di awal tahun kan proses kegiatannya juga cukup lama kan. Di awal tahun majalah Eksis itu kita punya tema New Era. Jadi kan biasanya tema ini kita siapkan 2 opsi, karena biasanya kegiatan PCFest itu punya tema juga yang harus kita ikutin pastinya. Jadi tema yang pertama itu New Era, karena kalau kita lihat kan di Indonesia ini pasti adanya pergantian, mulai dari pergantian presiden, pergantian ibu kota negara baru, terus juga dari Politeknik ada pergantian direktur baru sama pergantian ormawa baru. Jadi kita milih unsur tema New Era tersebut dengan tetap menonjolkan budaya-budaya dari Sumatera Selatan, karena biasanya tema dari tuan rumah itu nggak jauh dari teknologi, Nusantara, budaya, dan juga biasanya tentang tema-tema keberagaman. Jadi kita tetap memasukkan unsur itu sampai akhirnya di H-3 bulan kegiatan PCFest 2024 mereka memberikan tema Nusantara Berkarya. Jadi kita langsung ganti nama tema, ialah tema kita sekarang itu Nusantara Berkarya, dengan judul yang masih sama, Raga yang Menghidupkan Jejak Nusantara. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi judul tema di Eksis edisi 2024 ini adalah Raga yang Menghidupkan Jejak Nusantara, di mana ini memiliki arti bahwa kita sebagai mahasiswa itu adalah raga yang siap untuk menghidupkan jejak Nusantara. Kan kita tahu ya, di era sekarang ini banyak anak muda tuh sudah melupakan budaya, terus juga melupakan keberagaman dari Indonesia. Jadi dengan hadirnya majalah ini pastinya akan mendorong karya-karya anak Nusantara untuk berkarya dan menghidupkan kembali jejak yang sudah tertinggal itu. Jadi di sini tuh banyak banget berita-berita yang pastinya bisa menghidupkan kembali jejak Nusantara, baik itu dari prestasi, inovasi, dan juga keberagaman yang lain yang ada di majalah Eksis edisi ini. Berarti majalah Eksis ini harus banget nih guys kita baca, soalnya banyak banget informasi tentang kebudayaan yang terkandung di dalam majalah Eksis ini. Benar. Nah,
kita ke prosesnya ya Kak. Dalam Iya. proses pembuatan majalah ini, gimana sih proses pembuatannya dari awal perencanaan hingga akhir perencanaannya? Kalau sorry dipotong. Kalau perencanaan sama tahap-tahapnya tuh majalah ini paling lama lah untuk di tahun ini, karena dalam proses ini kita sudah mulai di akhir tahun 2023 pada saat saya dilantik kemarin jadi ketua divisi desain grafis dan layouter. Oh, berarti Kak Iki ini ketua divisi desain ya? Iya, ketua divisi desain. Nah, pada saat di akhir Desember itu, aku sama wakil aku, Hania, itu kita udah ngerencanain gimana caranya majalah Eksis ini tuh juara gitu di kegiatan PC Fest. Karena dari tahun-tahun sebelumnya kita tuh belum pernah masuk ke 3 besar gitu. Jadi aku sama Hania tuh bikin kayak rencana gitu gimana caranya untuk majalah Eksis ini bisa lebih baik lagi dari Alhamdulillahnya sebelum-sebelumnya. berhasil ya Kak. Alhamdulillahnya masuk ke 3 berhasil. besar. Jadi kemarin kita rencanain itu mulai dari penambahan halaman yang dimana tahun kemarin di Eksis 15 itu halamannya cuma 48. Itu kita bikin jadi 68 dulu sebelumnya. Jadi 68 sampai akhirnya sekarang itu ada 100 halaman. Terus juga tahap pendesainan juga yang pastinya terus berkembang sama teknik dari pencetakannya. Jadi itu yang aku sama wakil aku rencanain di awal tahun 2024 sampai akhirnya pas sudah disahkan saya jadi ketupel majalah, itu langsung ngelakuin pemilihan perangkat-perangkat. Ada wakil aku Aldi Pratama, terus sekretaris pelaksana ada Fatima Ramadhani dan bendahara Naila Sunawi. Itu kami juga langsung milih-milih para PJ-nya. Biasanya para PJ-nya tuh cukup menarik karena para PJ-nya tuh ditarik ketua divisi dari masing-masing di UKM WPS. Jadi PJ reporter itu dari ketua divisi reporter dan lain-lainnya. Kecuali video editor. Kemarin aku pilih wakil video editor karena ketuanya lagi sibuk magang, takut ketabrak gitu. Berarti majalah Eksis ini berkolaborasi sama seluruh divisi di UKM WPS Iya, Pak? berkolaborasi sama seluruh divisi di WPS. Terus lanjut kita pemilihan para anggota yang pastinya ini tuh yang paling susah gitu. Karena biasanya para anggotanya tuh kan ada hilang-hilangan. Karena kegiatan ini kan dia tuh berstruktur ya. Kayak misalkan di awal kegiatan itu pasti yang sibuknya tuh reporter sama editor sama kamera person. Yang desain sama video editornya tuh belakangan gitu. Karena biasanya kegiatan mereka tuh kayak di Hamin 2 bulan PC Fest, 3 bulan, 4 bulan baru mulai kegiatan proker. Jadi rawan hilang gitu. Jadi makanya aku rencanain sama perangkat-perangkat aku gimana caranya kita cari anggota yang pastinya nggak hilang-hilangan juga, supaya bertanggung jawab juga sama yang diamanahkan. Akhirnya dapat kita pemilihan seluruh anggota itu jumlahnya ada 40, termasuk saya 40 anggota. Baik juga ya Kak ya? Iya. Oke, berarti majalah Eksis ini termasuk prokernya desain ya Kak? Bisa dibilang termasuk prokernya desain, tapi kalau di tahun kemarin itu yang megangnya wakil litbang di WPS 2024 karena siapa aja sebenarnya bisa sesuai yang diamanahkan dari BPH Inti. Tapi kalau umumnya sih setahu saya emang dari ketua desain ya. Oke. Selama pembuatan majalah ini Kak, tantangan apa sih yang paling sulit yang Kakak hadapin dan gimana cara Kakak ngatasinnya? Tantangan dalam pembuatan Eksis edisi ini tuh pastinya banyak banget ya. Mungkin tantangan yang pertama aja dulu ya. Tantangan pertama tuh pasti dari pemilihan anggota itu udah tantangan banget. Dimana kami tuh mikir kan WPS ini ada kegiatan yang lain ya, kayak kegiatan WPS Fair. WPS Fair itu kan kegiatan proker utama di UKM WPS. Dan aku tuh kemarin sama perangkat nggak pengen anggota aku tuh tabrakan sama kegiatan utama itu. Pastinya nanti mereka kayak ngeluh, abis ngeluh itu nanti mereka hilang. Kan itu jadi PR banget bagi kami perangkatnya kalau anggotanya hilang-hilangan. Terus juga yang pertama itu tantangannya yang kedua maksudnya. Yang kedua itu pasti pada saat di lapangan. Jadi kan misalkan di lapangan itu kita nggak tahu nih kondisi para anggotanya, bisa aja anggotanya sakit di hari H. Terus juga para narasumbernya tuh ada yang nggak bisa diwawancari karena ada yang susah kadangan. Salah satu contoh itu kegiatan liputan yang pertama itu di bulan Februari awal tahun 2024 ini di kegiatan Cap Gomeh, di mana kami tuh editor udah nyiapin pertanyaan untuk narasumbernya, untuk ketuanya yang penanggung jawab di Cap Gomeh di Pulau Kemarau itu sama pengunjungnya. Tapi pada saat kita ke Pulau Kemarau, sayangnya penanggung jawabnya tuh nggak mau diwawancarain. Jadi kita tuh kan
pusing ya mikir otaknya mau diwawancarin sama siapa. Akhirnya kita langsung ganti ke para pedagang UMKM di daerah sana untuk diwawancarain. Jadi itu susah banget kalau misalkan wawancaranya. Termasuk juga wawancara di Politeknik Negeri Sriwijaya itu juga termasuk susah. Kayak untuk nemuin narasumbernya itu harus ada yang pakai surat. Terus ada juga yang udah bikin janji tapi diundur terus besok aja, lusa aja, atau besoknya lagi aja gitu-gitu. Terus juga ada yang udah bikin janji tapi nggak dibolehin. Itu ada banget di Politeknik Sriwijaya. Jadi tantangannya di situ kalau untuk kegiatan kemarin. Terus di desain juga kemarin. Jadi kan proker ini kan udah lama ya, dan seharusnya target kami itu selesai Hamin 1 bulan kegiatan PC Fest. Jadi kita tuh udah bisa leha-leha lah, santai, tinggal nunggu nyetak selesai, habis itu ikut lomba. Tapi nyatanya kita baru dikasih tahu kabar kalau majalah ini ternyata ada dosen pembimbing. Berarti di nggak Hamin sesuai 1 bulan. perencanaan, Kak, ya? Iya, nggak sesuai perencanaan karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya paling minta revisi sama Humas Polsri. Tapi di tahun ini kita baru dikasih tahu ternyata kita ada dosen pembimbing di Hamin 1 bulan. Itu Bapak Beni Wijaya, dosen bahasa Inggris, dosen aku juga di kelas. Kami diajarin dia, aku kira pertamanya dia bakal ngerevisiin kayak artikel-artikel yang di dalam majalah ini kan, karena dia emang dosen news writing kan. Nggak taunya itu tuh bener-bener dirombak abis di Hamin 1 bulan itu. Jadi kayak 100% isi majalah itu, desain segala macamnya diganti semua. Dia minta versi terbaik. Tapi sebenarnya setuju aja sama Sir Beni karena emang kita tuh punya pemikiran yang sama. Jadi kemarin itu gimana caranya mau menang, pasti kan kita ngikutin yang juara 1 tahun kemarin kan. Jadi punya strategi, kita tuh harus ya setidaknya tuh menyamai yang juara 1 tahun kemarin lah, dengan ada sedikit perubahan-perubahan yang pastinya dengan cara kami sendiri kan. Sampai akhirnya ternyata Sir Beni masih kurang ngelihat perjuangan dari saya, masih kayak terlalu template sama yang tahun-tahun di WPS sebelumnya. Dia pengen bener-bener nge-push banget biar kita tuh juara. Jadi dia ngomong desain ini ganti, desain ini ganti, desainnya ganti. Pokoknya dari 68 halaman cuma 2 yang di ACC. Itu tantangannya paling sulit sih, Kak. Iya, itu tantangan yang paling sulit banget. karena yang ditakutin itu adalah anggota desainnya. Yang pertama kan kita tuh udah mulai desain tuh dari bulan April kan, dan itu selesai di bulan Juli. Terus tiba-tiba ada perubahan. Iya, tiba-tiba ada perubahan. Dari 68 itu aja udah 4 bulan kan kita nggak desainnya. Dan dalam 1 bulan itu bener-bener nge-push banget anak-anak desain gimana caranya 1 bulan itu selesai. Dengan ya 68 itu harus bagus mas, sesuai dengan dipengenin sama Sir Beni tadi. Akhirnya kita ganti seluruh desain dalam 1 bulan itu kan pastinya lama kan. Sampai akhirnya Hamin 1 minggu kegiatan majalah ini kan kegiatan majalah ini kan lumayan banyak kan, apalagi tantangannya juga aku sama wakil aku magang, jadi agak sedikit susah dengan revisi yang tiba-tiba tadi. Selesailah di Hamin 1 minggu. Di Hamin 1 minggu itu sudah lumayan banyak yang di ACC, tapi emang kami diminta untuk ditambah jadi dari 68 halaman tuh jadi 100. Kan juga dalam 1 minggu tuh bisa apa gitu. Bener di luar kendali iya, banget di ya, luar Kak? kendali banget dalam Hamin 1 minggu. Karena dari PC Fest sendiri itu ada sedikit pergantian peraturan karena dari lomba tim kan. Jadi lomba tim itu tuh ada 2 tahap. Tahap pertama itu pengumpulan karya, habis itu tahap kedua baru diterbangkan ke PNJ. Nah, dalam tahap pengumpulan karya itu jaraknya cuma 1 minggu dari tahap revisi itu. Dan iya cepet banget. Jadi kemarin tuh sempat bingung kan, ini kira-kira kekejar apa enggak, tapi diyakinin sama Sir Beni pasti terkejar. Akhirnya benar, itu tetap sampai Hamin berapa hari pengumpulan karya pertama, lagi-lagi dapat revisi kalau kita tuh mau ganti cover. Jadi sebelumnya cover majalah Exis tuh nggak kayak gini guys. Cover majalah Exis itu lebih ke warna dongker dengan ada 1 unsur, cuman 1 raga doang yang mempresentasikan raga. Tapi Sir Beni minta yang lebih ekspresif lagi. Sebenarnya saya setuju aja, karena emang kalau bisa lebih bagus tuh bagus ya. Tapi saya sebagai ketua tuh ngelihat dari SDM dari anggota-anggota saya tuh ada tidak yang memumpuni untuk bikin art kayak gimana sesuai keinginan. Jadi kita tidak bisa maksa sebagai anggota, sebagai ketua juga kan. Tapi ternyata ya
Bentar Kak ya. Iya, apa? Ini ada revisi ya Kak dari covernya? Iya, ini Sebelumnya ada bukan kayak revisi. itu. Sebelumnya bukan kayak gini. Sampai akhirnya untungnya ada satu anggota kita yang pinter digital art. Jadi kita langsung, dalam waktu 3 hari nih harus bisa bikin yang kayak gini, sampai akhirnya 3 dapat hari, lah. Kak? Dalam 3 hari kita langsung dapat desain yang seperti ini sesuai sama yang kami inginin. Dimana kelima raga ini yang mempresentasikan para mahasiswa dan juga makna dari raga. Terus dari kelima raga ini juga pakai pakaian dari Nusantara yang juga melambangkan Indonesia tadi. Sekalian kenalin baju adatnya juga Iya, ya, sekalian ngenalin baju adatnya juga. Jadi kita sesuaiin banget sama tema di PC Temanya Fest kebudayaan. 2024 tadi, kebudayaan tadi. Betul. Ya, keburu sih alhamdulillahnya. Jadi pas bener-bener H-1 itu di jam 10 malam, karena kan terakhir kali ngumpul jam 12 malam kan. Jam 10 malam itu akhirnya baru di ACC semua kita kumpulkan. Langsung berapa hari kemudian dari hari itu diumumin kalau lolos ke Jakarta. Baru itu tantangan selanjutnya tuh cetak, karena cetak tuh banyak banget kan, kayak test print terus kepotong segala macam. Tapi itu agak mudah karena emang udah pernah kan berpengalaman di dunia cetak juga. Kalau saya juga bukan kali pertama saya megang majalah, jadi lumayan tantangannya bisa dihandle walaupun lagi magang juga. Soalnya Gitu. Kakak Iki belajar dari pengalaman sebelumnya ya? Iya, belajar dari pengalaman sebelumnya. Oke. Wah, ternyata baik banget ya guys tantangan yang dialamin Kak Iki dan tim nih untuk nyelesain majalah X ini. Mantap. Deh, pantas banget nih kalau majalah X ini untuk menang di PC Fest 2024. Oke Kak, ini kan dari proses pembuatannya udah kita bahas tadi. Aku mau nanyain tentang pesan dan kesan yang ingin Kakak sampaikan nih ke para anggota Kakak dan tim Kakak yang udah bekerja sama nih dalam nyuksesin majalah X edisi ke-16 ini. Pesan-pesan untuk mereka ya. Seluruh tim Kakak. Seluruh tim. Pastinya banyak banget sebenarnya, nggak bisa diomongin sama kata-kata ya. Soalnya mereka udah bekerja keras banget ya Kak. Bekerja keras banget, mulai dari anggota kamera person, terus mulai dari anggota layouter, reporter, editor, video editor, bener-bener keren-keren banget. Mungkin dari perangkat dulu aja ya. Terima kasih sudah nemenin lah ya. Karena kan aku sebagai ketupel juga ngilang sempat karena kegiatan magang. Wah ketupel juga sempat hilang. Tabrakan ya Kak. Iya, tabrakan terus magang. megang majalah X juga. Megang majalah S juga itu Bener-bener. tantangan besar banget. Terus untungnya itu ada sekretaris sama benpel yang tetap sigap karena mereka kan juga seangkatan sama kamu. Itu tadi Kak, hebatnya Kakak punya tim yang bisa diandelin. Iya, alhamdulillah ada teman yang bisa diandelin. Terus para PJ juga terima kasih buat yang reporter juga, editor, terus CP, kamera person, layouter, sama video editor itu udah bener-bener mantep pol. Apalagi reporternya itu seluruhnya bisa bahasanya tuh Wah, itu emang kelebihan reporter Kak. iya, kelebihan reporter tuh bisa bikin pertanyaan dadakan gitu. Improve-nya Iya, emang improve. menyala Improve-nya reporter. Mantap banget. Terus juga desain grafis yang bisa nurutin keinginan aku gitu. Tapi revisi-revisi itu- banyak. Bentar Kak, anggota-anggota Kakak tuh mudah diatur semua ya Kak ya? Alhamdulillahnya mudah diatur semuanya, termasuk editor, video editor gitu. Alhamdulillahnya mudah diatur semua. Keren anak-anak desain. Terima kasih. Dan ini Kak pertanyaannya, siapa yang menurut Kakak, tapi di luar tim ya Kak, Oke. yang berkontribusi dalam pembuatan majalah ini? Oh, sebenarnya ada banyak sih yang di luar tim itu. Mungkin yang pertama dari para alumni juga kan. Dari alumni Eksis edisi ke-15 juga, Kak Yesa Alza kalau kenal. Terus juga alumni Ketupel Eksis edisi 14, Kak Adit, itu tetap nuntun aku sebagai ketupel untuk yakinin kalau pasti bisa untuk nyelesain Eksis edisi kali ini sampai juara. Terus juga sama BPH Inti pastinya, karena tanpa support mereka tuh bukan apa-apa gitu, upi kabu ini gitu. Bener banget. Berarti dari dukungan pihak-pihak deket sama Kakak, jadi majalah X ini dapat sukses ya Kak? Iya, alhamdulillah. Keren banget. Oke, selanjutnya kita bahas ke perlombaannya ya Kak. Boleh. Nah, aku mau nanya soal gimana perasaan Kakak dan tim waktu pertama kali denger, wah majalah X juara nih. Wih, itu pasti excited banget gak sih Kak waktu iya menang? sih sebenarnya. Kan aku nonton Kak di rumah, nonton dari YouTube. Wah, terima kasih. Ngeliat Kakak kan, teriak Kak, excited banget. Ya juara nih WPS, keren banget. Tapi emang dari awal udah kayak pasti menang di majalah Eksis. Oh iya dong. Kalau sebenarnya pas pertama kali diumumin tuh
bukan pas pertama kali diumumin, malah dari pertama kali selesai kan kita kegiatan ini ada presentasinya kan, presentasi untuk ikut lombanya. Itu udah tahu kalau majalah Eksis itu bakal jadi juara lah, juara 1 atau enggak masuk 3 besar di situ. Udah positif thinking banget masuk juara. Sampai akhirnya dibuktiin di keesokannya, tahu yang menang dapat juara 3 itu langsung kayak gitu, lega banget karena iya, karena dari sebelumnya kan kegiatan kampus, majalah kampus ini paling cuman sampai di kategori desain terbaik, layout terbaik, cuman kayak gitu. Tapi untuk pertama kalinya majalah Eksis itu bisa masuk ke 3 besar, terus di bareng-bareng sama jajaran yang majalah terbaik lainnya itu jadi bangga banget. Wow, Kak, keren banget. Terus apalagi pas tahu para tim saya juga nonton di Secret itu, di Secret WPS itu mereka pada teriak semua, ya alhamdulillah banget. Itu pecah sih, Kak. Pecah banget. Asli. Keren. Oke. Keren. Menurut Kakak nih, apa yang membuat majalah kita ini, majalah Eksis edisi 16 ini lebih unggul dan layak nih untuk menang di perlombaan? Hal yang lebih unggul ya? Keunggulan majalah kita. Sebenarnya keunggulan dari majalah kita tuh ada banyak sebenarnya. Pede banget ya, pede mampus. Tapi emang keren guys Iya. majalah kita. Pertama, kenapa bisa menang? Pastinya itu dari inovasi ya, karena dari dari juara 1 sampai 3 itu kami semua tuh punya inovasi yang beda-beda. Itu sih pendorong pemenang tuh itu tuh cuma di inovasi. Ada ciri khasnya masing-masing. Iya, ada ciri khas masing-masing dari kami bertiga. Terus juga yang unggul lagi, kami di sini di majalah Eksis ini punya banyak banget berita-berita yang berbeda-beda kayak gitu. Sedangkan di majalah yang lain itu mereka cuma satu tema, entah itu tema tentang kekerasan seksual, tentang perempuan, tentang bullying, tentang teknologi. Nah, tapi di majalah Eksis ini kami mencampurkan semua berita-berita yang terupdate seputar Politeknik Sriwijaya, seputar Indonesia, seputar event-event yang di Sumatera Selatan. Jadi banyak banget ciri khasnya gitu, banyak yang bisa dibaca. Jadi umum semua beritanya. Terus juga dari sekian banyak yang ikut lomba PC Fest di Kampus Magazine, itu mereka punya tema yang berbeda dari konsep di tuan rumah Nusantara Berkarya, dan cuma satu-satunya di Poltek yang pakai tema tersebut, Nusantara Berkarya. Itu yang bikin unggul. Tapi kalau untuk yang bikin menang ya itu dari inovasinya, karena kami dari ketiga-tiganya punya inovasi yang berbeda-beda, dan yang lain itu mungkin inovasinya belum ada sih. Jadi menang tuh karena inovasi. Tapi menurut aku wajar sih Kak kalau misalnya menang. Soalnya tuh keunggulan dari majalah Eksis ini kan dia nganuin dari berbagai macam informasi. Iya. Nah, itu jadi salah satu nilai tambah sih karena membahas banyak hal kan. Jadi pembaca tuh seakan-akan wah, baru lagi nih Benar. gitu. Oke Kak, dari kemenangan tersebut nih Kak, ada nggak dampak yang Kakak rasain terhadap perkembangan majalah Eksis ini? Dampak yang dirasain sama tim sama saya ya pasti ada lah ya, karena kan pertama kalinya UKM WPS menang ya di ajang Kampus Magazine setelah sebelumnya di kategori terus. Jadi dampaknya pasti dari para alumni yang bangga karena bisa masuk ke juara 3. Terus juga majalah Eksis tuh jadi lebih dikenal lagi gitu. Apalagi yang juara 1 sama juara 2 tuh udah lumayan terkenal kan. Dari Polmed sama dari PNJ-nya sendiri tuh juga lumayan punya nama. Terus bisa bersanding di bareng mereka tuh suatu dampak yang luar biasa lah untuk kami, bisa dikenal sama orang-orang lain juga. Berdiri di jajaran orang-orang hebat Kak. Iya, berdiri di jajaran orang hebat. Dan dari kita udah bahas sih Kak dari pembuatan majalahnya, terus juga dari perlombaannya. Apa pelajaran dan pengalaman paling berharga yang Kakak dapetin selama pembuatan majalah ini? Pelajaran berharga mungkin selama pembuatan aja ya. Pengalamannya itu pasti lebih banyak teman lah. Mungkin dari para anggota-anggota kemarin bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh aja, tapi bener-bener ngerasa kekeluargaan banget. Mulai dari kayak memanusiakan mereka lah. Kalau mereka nggak bisa ya kita nggak maksa, tapi tetap mereka bertanggung jawab. Kalau misalkan nggak bisa, mereka bisa ganti yang lain. Jadi pelajarannya tuh nambah keluarga juga. Terus juga pelajaran yang lain tuh bisa bagi waktu biar kita jadi lebih on time lagi. Terus kalau pengalaman yang di luar pastinya dapat teman-teman baru dari Politeknik Negeri yang lain. Relasinya nambah ya? Iya, relasinya nambah. Terus juga bukan cuma sekedar itu aja, sama teman-teman di
sesama Poltek pun juga dapat kekeluarganya gitu. Kalau biasanya kan di UKM FS tuh ya udah cuman kekeluargaan aja, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi kalau pas udah ikut lomba tuh bener-bener saling support, itu ketara banget gitu. Kayak kakak adik, abang adik gitu-gitu. Jadi kayak bukan apa sih namanya tuh Kak, udah jadi kayak keluarga ya? Iya, Kak, udah kayak keluarga banget, dan sampai sekarang tuh susah move on itu dari kegiatan PC Fest 2024. jadi kayak membekas, memorable ya Kak? Iya, memorable banget. Mantap. Keren banget sih majalah X ini. Nah, mungkin yang terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Kak Iki. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk Kak Iki karena udah sukses jadi ketua pelaksana pembuatan majalah Exis. Keren banget guys. Terakhir, apa harapan Kakak untuk majalah X ini ke depannya? Harapannya pasti semoga majalah Exis edisi kali ini pastinya memberikan informasi penting, memberikan inspirasi bagi para pembacanya, baik itu para maba, para mahasiswa lain, karena banyak banget informasi-informasi yang bisa didapetin untuk mereka, mulai dari berita-berita tentang beasiswa yang ada di Politeknik Industri Jaya, tentang karya-karya para anak berprestasi, terus juga tentang event-event besar yang ada di Sumatera Selatan yang pastinya bisa jadi peningkatan UMKM di Sumatera Selatan gitu. Jadi siapa tahu para pembacanya tuh pengen datang di event tahunan di Sumatera Selatan gitu-gitu. Terus juga untuk harapan saya sebagai ketua tim di majalah tahun depan pastinya semoga konsisten dengan hasil dari majalah tahun ini, terus juga sesuaiin sama apa yang saya terapkan selama saya jadi ketupel. Selama aku jadi ketupel diterapin sama anggota-anggotanya nanti, terus juga tentang inovasinya. Tenang aja, aku tuh bakal tetap bimbing majalah selanjutnya untuk bisa jadi lebih baik lagi dari majalah Exis edisi kali ini. Siapa tahu tahun depan juara 1 kan? Betul, kita doakan guys semoga Amin. majalah Exis edisi tahun berikutnya bisa merebut juara 1 di PC Fest 2025. 2025. Keren Mantap. guys. Oke. Wah, baik banget ya yang udah kita bahas bareng Kak Iki, dari mulai pembuatannya, dari tantangannya, terus gimana cara Kak Iki ngelewatin dari proses panjang pembuatannya. Itu beneran wow banget sih Kak. Itu Mantap. jadi sesuatu reward buat aku karena bisa mewawancari Kakak sebagai ketua pelaksananya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Iya, karena sama-sama. sebelumnya udah berkenan hadir di podcast Bincang Polstri kali ini dan sudah berkenan berbagi ceritanya terkait proses pembuatan majalah hingga sampai memenangkan juara dan Asik. dari perlombaan PC Fest 2024. Aku ucapin sukses selalu untuk Kak Iki dan seluruh tim. Terima kasih. Semoga nantinya majalah Exis terus berkembang dan mengepakkan Amin. sayapnya dan terus bersinar dan memenangkan berbagai perlombaan di luar sana. Amin. Oke, dan untuk para pendengar, terima kasih karena sudah setia mendengar Bincang Polstri kami pada hari ini. Selanjutnya, kita akan bincang-bincang bersama narasumber pada episode berikutnya. See you next time, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Bye-bye, sobat.